dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin, ya, diartikan lain. Sebetulnya kemarin pada saat saya di Pekanbaru, saya sudah menyampaikan. Artinya bahwa permohonan maaf dari Pak Effendi Simbolon bagi kami jajaran TNI Angkatan Darat tentunya memaafkan. Toh Tuhan Maha Pemaaf, masa manusia tidak memaafkan. Kami jajaran TNI Angkatan Darat memaafkan. Manusia tidak terlepas dari kehilafan, kesalahan. Ya, itulah pada dasarnya manusia tidak sempurna. Namun tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menyampaikan pendapat ataupun perkataan yang tidak didasari dengan data dan fakta yang akurat sehingga berakibat kepada tidak baik pada TNI. Saya menyadari bahwa perasaan prajurit di lapangan memang selama ini kita tahu mereka setiap saat berkeringat yang melaksanakan tugas-tugas operasi di Papua, di Poso, di perbatasan NTT, Kalimantan. Tiap hari dia berkeringat dan taruhannya adalah nyawa, walaupun mereka tinggalkan anak istrinya. Pemirsa, praktisi intelijen Fauka Nur Farid menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Effendi Simbolon tentang TNI merupakan satu hal yang tidak etis dan melukai hati para prajurit. Menurutnya pernyataan itu tidak pantas dilontarkan oleh seorang anggota Dewan, terlebih anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan. Fauka mengatakan bagi orang dengan kapasitas yang membidangi pertahanan, Effendi seharusnya paham bahwa TNI dilahirkan rakyat sehingga orang tua dari seluruh prajurit TNI adalah rakyat. Sehingga menurutnya kalau ada yang menghina dan menyakiti TNI sama dengan menyakiti rakyat. Fauka pun menilai ada maksud lain dari pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI itu yang menyebut TNI seperti gerombolan. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini masih bersama dengan Ibu Susaning Tias dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Maman Imanul Haq, anggota MKD DPR RI. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Susaning Tias berbicara tentang kepantasan, keetisan, dan memang banyak orang yang menilai bahwa Effendi Simbolon tidak pantas untuk mengelontarkan hal tersebut. Tetapi MKD hari ini menilai hal tersebut hal yang biasa begitu ya, dan kasusnya pun ditutup. Ini apa alasan penilaiannya, Kang Maman? Iya, MKD menerima beberapa pengaduan soal perkataan Effendi Simbolon. Nah, dari seluruh pengaduan itu tertuju pada dua hal. Yang pertama adalah permintaan maaf dari Effendi Simbolon bahwa perkataan itu sangat menyakitkan terutama kepada keluarga TNI dan juga kepada Ormas. Nah, permintaan pertama ini sudah ditindaklanjuti tanggal 14 September oleh Effendi Simbolon dengan permintaan maaf, bahkan datang ke Mabes TNI, diterima Panglima, dan beliau minta maaf kepada seluruh jajaran. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan teman-teman ke MKD pun meminta bahwa sungguhnya ini adalah perbuatan yang walaupun anggota DPR punya kekuatan imunitas, tetapi tetap ini keluar dari sesuatu yang bersifat etis. Nah, kalimat etik dalam kode etik yang ada di MKD, apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon sebenarnya sesuatu yang wajar ya. Dia memiliki imunitas, dia 20 tahun ada di Komisi 1 dan lain sebagainya. Tapi ini sudah membuat gaduh. Hanya pemilihan diksi, sekali lagi pemilihan diksi yang terlalu kasar, itu tidak merepresentasikan dari apa yang dia inginkan. Tadi 1 jam Effendi Simbolon menjelaskan bagaimana pernyataan itu secara keseluruhan, bagaimana kecintaannya terhadap TNI, bagaimana
perjuangannya untuk anggaran TNI serta prajurit dan lain sebagainya, tentu tidak dengan mudah kalimat itu dalam tanda kutip untuk melukai. Baik. Itu semata-mata adalah untuk merepresentasikan bahwa sungguhnya seorang prajurit itu tanda kekuatannya itu ada pada kepatuhan. TNI harus memiliki kekuatan penuh menjaga NKRI ini, dan itu harus dimulai dari bagaimana TNI ini dibangun secara manajemen yang baik, lalu juga komunikasi yang harmonis dan lain sebagainya. Iya. Nah, ada permintaan maaf, berarti memang mengakui salah ya? Iya, itu yang saya katakan bahwa teman-teman ormas telah datang ke MKD dengan niat baik untuk meminta itu, dan ketika dia minta maaf, pengakuan salah, dan pada konteks itulah sebenarnya MKD langsung memberikan teguran keras, tapi sekaligus juga ingin meneguhkan kepada masyarakat bahwa DPR tetap harus memiliki sikap kritis, lalu tetap dalam menjaga kesantunan, keadaban di ruang-ruang publik, apalagi di zaman post-trust seperti ini, yang dengan mudah viral sesuatu dengan dipotong. Ya, artinya ada teguran ya, Kang Maman ya? Sudah ada teguran tegurannya sangat keras, dan Bang Effendi Simbolon menerima itu, bahkan dia sekali lagi menyatakan permohonan maaf kepada TNI, kepada Ormas, dan lain sebagainya. Tapi beliau pun ingin mengatakan bahwa kecintaan kita kepada TNI harus lebih diwujudkan pada pola-pola bagaimana manajemen TNI, komunikasi, dan sebagainya, terutama kesejahteraan prajurit itu ditekankan gitu. Itu penting sekali. Saya ingin minta tanggapan dari Bu Susaning Tias. Ini tadi ada kepatuhan, ada manajemen begitu kan, dan ini yang melatar belakangi pernyataan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Bagaimana Anda melihat soal harmonisasi di tubuh TNI sendiri yang tadi disampaikan, apakah memang betul ada ketidakpatuhan yang Anda lihat? Kalau kita lihat ya, saya juga 10 tahun menjadi teman Kang Maman di DPR RI, saya di Komisi 1, saya melihat bahwa memang dinamika di DPR itu setiap komisi itu tinggi sekali ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa Pak Effendi Simbolon ini menyampaikan kritik, mungkin aja maksudnya baik ya, tetapi penyampaiannya itu yang mungkin dinilai tidak etis ya. Nah, lalu kemudian dalam frase disharmoni, saya tidak melihat kok ada disharmoni ya. Andai kata pun ada perbedaan pendapat, itu biasa di dalam tubuh TNI, apalagi sekarang demokratisasi tengah berlangsung ya. Mungkin saja ada pihak yang ya kita dalam politik tahulah ada yang ingin saling menjatuhkan, dan apa mungkin titip pesan dengan sedemikian rupa kepada Pak Effendi Simbolon kan banyak sekali ya. Maksudnya ketika kita RDP itu tentu kita sebagai anggota DPR itu kan cari tahu sebanyak-banyaknya apa yang harus ditanyakan kepada mitra kita gitu. Nah, saya bukan curiga, tetapi bisa saja hal itu terjadi. Kita anggaplah apa yang disampaikan oleh Pak Effendi itu adalah kritik membangun, tetapi caranya yang keliru, tidak bisa dianggap tidak memenuhi etika yang harusnya dilakukan. Seperti tadi oleh Pak Maman juga sudah sampaikan bahwa itu ada kepatuhan dan ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Tetapi kan kita ini kadang-kadang ketika menyampaikan pendapat, apalagi dengan tepuk tangan dari rekan-rekan dan lain sebagainya, ya bisa saja kita dinamikanya berbeda begitu. Baik, terakhir ini untuk Bu Susaning Tias, dengan adanya islah ya, saling memaafkan, apakah ini langsung serta-merta selesai atau nampaknya masih ada hal yang perlu untuk dilakukan untuk bisa meredam isu ini karena tentu tidak produktif ya? Setelah islah ini saya harapkan selesai, tetapi pesan saya, di TNI itu misalnya ada perkelahian dengan TNI Polri, lalu kemudian di situ ada pertandingan voli, setelahnya dianggap selesai, embrionya tidak diusut tuntas ya, itu bukan hanya di TNI tapi juga di tubuh Polri apabila ada perkelahian, itu contoh. Nah, ini peristiwa ini kan baru antara anggota DPR RI dengan matra TNI Angkatan Darat misalnya, ini bisa saja dengan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, kemungkinan itu pasti ada.
Nah, ini embrionya apa? Mengapa sampai dikatakan demikian? Saya rasa perlu ada sedikit research ya, kecil-kecilan atau research yang malah jadi serius ya untuk hal ini. Ini kan untuk membangun TNI yang kita cintai. Juga kita menjaga marwah DPR RI dan menjaga marwah TNI itu sendiri. Demikian, Pak. Jadi ada PR tetap ya untuk TNI-nya sendiri begitu. Saya merasa ada PR tetap. Baik, terima kasih Bu Susaneng Tias, dan untuk Kang Maman kita nanti akan lanjutkan. Kang Maman. Ada pertanyaan yang tentu harus dijawab nih. Tadi sepakat tidak etis tetapi tetap dimaafkan. Jangan-jangan ini bisa jadi presiden nanti ke depannya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.